Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perkalian pada bilangan berpangkat. Akan kita bahas 3 macam perkalian. Yang pertama, perkalian dengan basis yang sama. Yang kedua, memangkatkan suatu perpangkatan. Dan yang ketiga, perpangkatan dari suatu perkalian. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah perkalian dengan basis yang sama. Di sini kita punya contoh, ada 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2. 2 di sini adalah basis yang sama. Sekarang kita kalikan, 2 pangkat 3 kita tuliskan berarti 2 dikali 2 dikali dengan 2. 2 pangkat 2 artinya 2-nya 2 kali. 2 dikali 2. Maka kita punya 2 di sini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita bisa tuliskan 2 pangkat 5. Dengan kata lain, 5 di sini bisa kita peroleh dengan menjumlahkan pangkat dari basis yang sama. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Maka secara umum bisa kita tuliskan jika A pangkat M dikali A pangkat M, maka pangkatnya tinggal kita tambah, sehingga A pangkat M ditambah N. Sekarang agar lebih memahami, kita punya beberapa contoh mengenai perkalian dengan basis yang sama. Yang pertama kita punya min 7 pangkat 3 dikali min 7 pangkat 5. Basis yang digunakan sudah sama, min 7 dan min 7. Artinya tinggal kita jumlah. 3 ditambah 5 menjadi min 7 pangkat 8. Itu untuk contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Kita punya 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5 dikali 2 pangkat 7. Kalau kita perhatikan, basis yang digunakan di sini ada yang berbeda. Ada yang berbasis 2, ada yang basis 3. Untuk soal yang demikian, kita kelompokkan dulu bilangan atau basis yang sama. Misal kita tulis dulu 2 pangkat 5, kita kelompokkan dengan yang sama, 2 pangkat 7. Kemudian kita tulis untuk 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5. Sehingga bisa kita tulis, kita jumlahkan 5 ditambah 7, kemudian untuk 3 ditambah 5. Sehingga bentuk sederhana dari contoh yang kedua diperoleh 2 pangkat 12 dikali 3 pangkat 8. Untuk bentuk yang terakhir ini tidak bisa kita jumlahkan lagi pangkatnya karena basis yang digunakan sudah berbeda. Itu untuk contoh yang kedua. Kemudian contoh yang terakhir, contoh yang ketiga, kita mempunyai bilangan atau basis dalam bentuk variabel. Sama halnya dengan contoh yang kedua, kita kelompokkan dulu bilangan atau basis dengan bentuk yang sama. Jadi boleh kita tulis dulu B dengan B yang di depan kita kalikan dengan B yang ketiga, B pangkat 3. Kemudian kita tulis 2Y pangkat 2 dikali Y pangkat 2. Berarti B di sini kalau tidak ditulis B pangkat 1. Sehingga B pangkat 1 ditambah 3 dikali 2Y 2 ditambah 2. Sehingga kita peroleh B pangkat 4 dikali 2Y pangkat 4. Kita pindahkan koefisien untuk di depan, jadi diperoleh terakhir 2B pangkat 4 Y pangkat 4.
Inilah bentuk sederhana untuk contoh yang ketiga. Baik, kita lanjutkan untuk bentuk yang kedua, yaitu memangkatkan suatu pangkat. Di sini kita punya bilangan berpangkat 2 pangkat 2 akan dipangkatkan lagi dengan 3. Maka bisa kita tulis 2 pangkat 2-nya itu sebanyak 3 kali. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Kemudian 2 pangkat 2 kita tulis 2 dikali 2. Kemudian yang ini juga kita tulis 2 kali 2. Yang ini juga kita tulis 2 kali 2. Maka 2 di sini kita punya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ditulis 2 pangkat 6. Nah, dari contoh ini bisa kita lihat 6 ini bisa kita peroleh dari perkalian antara pangkat bilangan berpangkat. Jadi 2 dikali 3 kita peroleh jadi 6. Dengan kata lain, jika kita punya A pangkat M dipangkatkan lagi dengan M, maka diperoleh A pangkat M dikali dengan N. Kita lanjutkan dengan contoh. Di sini ada 3 contoh yang akan kita bahas. Yang pertama, kita punya 5 pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi dengan 3. Sama halnya dengan yang di atas, maka pangkatnya tinggal kita kali. Berarti 2 pangkat 3, maka kita punya 5 pangkat 6. Itu untuk contoh yang pertama. Kemudian kita punya contoh yang kedua. Kita punya 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 5, kemudian dikali 16, kemudian dikali dengan 4. Di sini kita punya bilangan atau basis yang berbeda-beda. Tapi seperti kita tahu, 16 ini bisa kita ubah menjadi basis 2. Kemudian 4 juga bisa kita ubah menjadi basis 2. Jadi kita selesaikan 2 pangkat untuk di sini berarti 3 kita kali dengan 5. Kemudian 16 kita buat basis 2, di situ berarti 2 pangkat 4. Kemudian untuk 4 kita buat basis 2 berarti 2 pangkat 2. Jadi selanjutnya bisa kita tulis 2 pangkat 3 kali 5, 15. Dikali dengan 2 pangkat 4. Dikali dengan 2 pangkat 2. Seperti sifat yang sebelumnya tadi, jika kita punya bilangan atau basis yang sama, maka pangkatnya tinggal kita jumlah. Berarti 15 ditambah 4 ditambah 2. Jadi 19 ditambah 2 yaitu 21. Jadi kita punya bentuk yang paling sederhana 2 pangkat 21. Itu untuk contoh yang kedua. Contoh yang ketiga satu lagi, kita punya Y pangkat 3 dikali 2T pangkat 5 dikali Y pangkat 3 kemudian dipangkatkan lagi dengan 2. Maka bisa kita tulis ada Y pangkat 3 kemudian dikali 2T pangkat 5 dikali, di sini juga dikali lagi, berarti pangkatnya 3 dikali 2 berarti 6. Nah, kita lihat variabel di sini kita punya ada Y, ada T. Artinya basis di sini tidak semuanya sama. Jadi kita kelompokkan dulu untuk basis yang sama. Boleh kita tulis yang T dulu. 2T pangkat 5 dikali Y pangkat 3 dikali Y pangkat 6. Tinggal kita kali 2T pangkat 5 dikali Y pangkat 3 dikali Y pangkat 6. Tinggal kita jumlahkan lagi, berarti Y pangkat 3 dikali 6 atau 3 tambah 6 berarti 9.
Untuk terakhir boleh kita gabung jadi 2T pangkat 5 Y pangkat 9. Itu untuk contoh bentuk yang kedua. Baik, kita lanjutkan untuk bentuk yang ketiga, yaitu perpangkatan dari suatu perkalian. Di sini kita punya perkalian 2 kali 3 akan dipangkatkan dengan 2. Maka bisa kita tulis 2 kali 3 sebanyak 2 kali. 2 kali 3 dikali 2 kali 3. Kemudian kita kalikan untuk basis yang sama, 2 dikali 2, kemudian 3 dikali 3. Maka bisa ditulis dalam bentuk pangkat 2 dikali 2, 2 pangkat 2, kemudian 3 kali 3, 3 pangkat 2. Jadi diperoleh secara umum bahwa pangkat 2 di sini adalah pangkat milik bersama, pangkat dari angka 2, juga pangkat dari angka 3. Jadi bisa ditulis secara umum A kali B pangkat N, maka akan memperoleh A pangkat N dikali B pangkat N. Baik, itu secara umum. Akan kita bahas beberapa contoh mengenai perpangkatan dari suatu perkalian. Yang pertama kita punya 5 kali 7 pangkat 3. Sesuai dari sifat yang tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa di sini ditulis 5 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3. Kemudian untuk bentuk yang kedua, 3Y pangkat 4. Di sini kita punya variabel Y. 3Y dapat diartikan sebagai 3 kali Y. Maka 4 di sini adalah pangkat dari 3 pangkat 4, kemudian Y juga dipangkatkan dengan 4, jadi dikali Y pangkat 4. Maka 3 pangkat 4 bisa kita hasilkan menjadi 81 Y pangkat 4. Itu untuk contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Di sini kita punya 2x pangkat 3 dikali 3x kuadrat y kuadrat pangkat 3, kemudian dikali 5y pangkat 4. Seperti sebelumnya, di sini kita punya dua basis yang berbeda, ada variabel x, ada variabel y. Maka yang pertama kita selesaikan adalah bentuk dari perkalian pangkat. Kita tulis dahulu 2x pangkat 3 dikali 3-nya tetap, kemudian ini kita pangkatkan, x pangkat 2 dipangkatkan 3 menjadi x pangkat 2 kali 3, 6. Kemudian y pangkat 2 dipangkatkan 3 berarti Y pangkat 6. Kemudian 5 Y pangkat 4. Untuk penyelesaiannya, selanjutnya kita kumpulkan yang sejenis. Koefisien dengan koefisien 2 dikali 3 dikali dengan 5. Kemudian untuk X pangkat 3 dikali X pangkat 6. Kemudian Y pangkat 6 dikali Y pangkat 4. Kita kalikan 2 dikali 3 dikali 5, berarti kita peroleh 30. X di sini seperti sifat yang pertama tadi, kalau perkalian kita jumlah 3 tambah 6 berarti 9. Y 6 ditambah 4 berarti 10. Jadi kita peroleh bentuk paling sederhana dari contoh yang ketiga adalah 30x pangkat 9 Y pangkat 10. Demikianlah video
pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.